Salam bagi kita semuanya, ibu bapak, saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah epistel minggu untuk tanggal 21 April 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Mazmur 23 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, firman ini hampir dihafal oleh semua orang Kristen, seorang yang percaya kepada Yesus. Bahkan ada nyanyian tentang Mazmur 23 ini, Tuhan adalah gembalaku. Dan ini banyak disenangi oleh orang-orang karena menyangkut tentang kehidupan sehari-hari di mana Tuhan yang akan menggembalakan dan akan memenuhi segala keperluan kehidupan umatnya. Dan penulisnya ini adalah Daud. Mazmur Daud ini kita mengetahui bahwa Daud merupakan gembala sebelum dia menjadi seorang raja. Dan pekerjaan seorang gembala itu adalah hal yang sangat berat, memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Karena seorang gembala itu dia akan menjaga semua kawanan domba yang dijaganya supaya tidak dimakan oleh binatang buas, supaya tidak diambil oleh pencuri, dan supaya dia dapat makan dengan kenyang, minum dengan baik, dan dapat makan dengan segala yang ada. Dan tugas gembala adalah memastikan bahwa domba-dombanya nyaman, sehat, makan dengan tenang dan baik. Saudara-saudara, tugas seorang gembala juga adalah menyediakan kebutuhan pokok, termasuk makanan dan minuman, kebutuhan mendasar atau kebutuhan primer bagi semua yang digembalakannya. Saudara-saudara, bahwa Daud ketika dia seorang gembala sebelum menjadi raja, dia akan menuntun semua domba-dombanya ke padang gurun dan menanggung semua risiko yang terjadi di jalan. Dan di padang gurun itu, bahwa gembala itu akan melihat apa yang dibutuhkan oleh para domba-dombanya, makanannya dan minumannya. Kalau seandainya tidak ada sungai atau air, maka gembala itu akan menggali sumur atau menggali mata air supaya ada nanti persediaan minuman bagi para yang digembalakannya. Saudara-saudara, ini adalah merupakan pengakuan iman bahwa Tuhan adalah merupakan gembalanya. Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebagaimana Daud merasakan seperti dia seorang gembala yang menggembalakan dombanya, dia akan selalu memperhatikan domba-dombanya supaya jangan sampai kekurangan makanan dan kekurangan minuman. Maka gembala itu akan membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, kepada rumput yang bisa dimakan oleh domba-dombanya. Artinya bahwa gembala itu menyediakan dan memastikan bahwa makanan pokoknya harus terpenuhi. Semuanya harus diperhatikan, disediakan.
Demikianlah Daud meyakini sungguh sangat percaya kepada Tuhan karena Tuhan adalah diyakininya sebagai gembalanya yang menyediakan segala yang dibutuhkan. Menyediakan segala yang akan dimakan dan diminum. Menyediakan kebutuhan yang paling mendasar bagi kehidupan Daud, bagi kehidupan manusia. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan manusia kelaparan, kehausan, tetapi Tuhan akan menyediakan segalanya bagi kehidupan manusia. Itu adalah keyakinan Daud. Sebagaimana seorang gembala di padang gurun, supaya semuanya yang digembalakannya adalah dapat makan dengan kenyang dan minum dengan baik, tidak kekurangan air. Saudara-saudara, itu yang pertama yang kita lihat, bahwa Tuhan adalah menyediakan segala sesuatu bagi kebutuhan manusia. Lalu yang di ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara-saudara, bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita pikirkan, dan bagaimana rasa yang kita miliki. Maka ketika kita lelah, ketika kita capek, ketika kita membutuhkan sesuatu, maka Tuhan mampu memberikannya. Menyegarkan jiwa berarti membuat kita supaya kembali segar, kembali bersemangat, dan kembali melakukan segala sesuatu dengan kuat menurut jalan Tuhan. Saudara-saudara, lalu di dalam firman ini juga kita melihat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara, bahwa di padang gurun itu dan di perjalanan menuju padang gurun itu tentu banyak sekali bahaya yang harus dihadapi. Bahaya yang harus dihadapi adalah pencuri. Bahaya yang harus dihadapi juga adalah binatang buas yang akan memangsa domba-domba itu. Bahaya yang harus dihadapi juga adalah jurang dan lain sebagainya. Maka domba-domba ini akan dituntun di jalan yang benar. Jangan sampai ada domba yang tercerai-berai. Tetapi mereka, domba-domba itu harus dituntun di jalan yang benar. Domba itu harus mengikuti gembalanya. Gembala itu berjalan di depan dan domba itu mengikuti dari belakang. Kalau ada domba itu yang menghayal, ada domba itu yang melarikan diri, maka itu akan lebih cepat dimakan oleh binatang buas atau diambil oleh pencuri. Maka dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun banyak sekali bahaya yang harus dihadapi, tetapi ada gembala yang akan menuntunnya. Ada gembala yang akan mengarahkannya. Di sini dikatakan gadamu dan tongkat. Gada dan tongkat ini ada dua hal yang keperluannya bagi gembala. Gada dan tongkat ini adalah salah satu hal alat untuk memukul binatang buas. Gada dan tongkat ini adalah untuk memukul binatang buas sebagai alat dari gembala, bagaimana supaya binatang buas itu tidak memakan, tidak memangsa domba-domba itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa gada dan tongkat itu dipakai gembala untuk memukul domba yang sesat, memukul domba yang lari, memukul domba yang tinggal di belakang. Maka ketika domba itu dipukul, maka dia akan kembali menyadari bahwa dia telah jauh dari kawannya, bahwa dia telah lari dari jalur, tidak berjalan di jalan yang ditentukan. Saudara-saudara, tongkat itu adalah cara gembala menyadarkan para domba-dombanya, domba yang tersesat. Sama halnya dalam kehidupan manusia, bahwa kita sering, bahkan terkadang bahwa Tuhan membiarkan masalah terjadi dalam kehidupan kita supaya kita menyadari bahwa kita telah berjalan di jalan yang salah. Kita tidak berjalan lagi di rel yang benar.
kita telah menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Sehingga ketika kita menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka di saat itu bahwa kita perlu disadarkan dengan pukulan, dengan tongkat. Dengan membiarkan masalah terjadi dalam hidup kita, persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga bisa membawa kita kepada jalan yang benar. Supaya ketika domba-domba itu dipukul, maka dia akan melihat bahwa domba-domba yang lain telah jauh darinya. Maka dia harus kembali ke jalan yang benar. Maka tongkat itu adalah fungsinya satu untuk melindungi dari binatang buas, dan tongkat itu fungsi yang lain adalah supaya tongkat itu memukul domba itu supaya kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudara, lalu yang selanjutnya disampaikan dalam firman ini, di ayat 5 sampai ayat 6, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Saudara-saudara, seorang gembala itu juga menyediakan hidangan dalam situasi apapun. Apa yang dibutuhkan, maka Tuhan akan memberikannya. Oleh karena itu, dikatakan oleh Daud, maka setiap orang yang merasakan kebaikan Tuhan atas penggembalaan Tuhan dalam hidupnya, dia akan diam di rumah Tuhan. Artinya dia akan menyembah Allah, dia akan datang ke rumah Tuhan dalam setiap kehidupannya. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, di dalam perjalanan kehidupan kita, sebagai topik khotbah kita, Tuhan adalah gembala yang baik. Dan kita harus benar-benar meyakini dan menyadari dan percaya betul, ketika kita melakukan yang sesuai dengan kehendak Allah dan kita berjalan di jalan yang benar, yakinlah, maka setiap kebutuhan kita, Tuhan pasti akan berikan bagi kita. Yang penting bahwa kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan benar. Yakinlah bahwa Tuhan adalah gembala kita yang selalu menginginkan kita supaya kita tidak tercerai-berai dengan yang lain. Tetapi kita tetap dapat berjalan di jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan akan menyediakan bagi kita makanan dan minuman. Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan akan menyegarkan dan memberikan semangat bagi kita, kelegaan bagi kita dengan membimbing kita, dengan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Saudara-saudara, tongkat dan gadai Allah itu, gadai Tuhan itu, itulah yang akan beserta kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi ada Tuhan yang selalu mengingatkan kita, ada Tuhan yang selalu membuat kita supaya kita tidak dimangsa oleh binatang buas atau tidak dimangsa oleh dunia ini. Karena dia akan selalu menjaga kita, dia selalu akan menggembalakan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita sungguh yakin kalau Tuhan gembala kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Yang penting kita lakukan, kita berjalan di jalan yang ditentukan oleh Allah. Jangan khawatir tentang apapun yang akan kita hadapi, karena kita tidak sendirian, karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita dalam menghadapi setiap musuh-musuh kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyertai kami untuk melakukan segala firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.